Sabar ya guys, hari ini lagi setting mic-nya nggak kedengaran. Coba nih lagi nih. Kok nggak ada suaranya nih? Hah? Nggak usah coba. Nggak usah pakai headset. Kalau nggak itu belum setting itu speakernya. Nyalain, jangan nih. Saya nyalain. Cek. Nah, udah masuk. Oke. Selamat pagi semuanya. Saya Haryani Rosalia Sitanggang dari kelas 9C akan mempresentasikan kerajinan panah liat saya. Jadi apa itu kerajinan panah liat? Kerajinan panah liat itu segala bentuk kerajinan yang menggunakan bahan baku utama berupa tanah liat. Jadi ini karya saya namanya Lotus Leaf Plate. Jadi karena bentuknya mirip daun teratai, jadi saya namain Lotus Leaf. Alasan saya memilih membuat patung tersebut sebenarnya nggak ada alasan kayak orang-orang. Kalau misalnya orang-orang kan bikinnya karena gampang atau karena bahannya emang gampang. Tapi sebenarnya ini tuh susah dibuat, soalnya sebenarnya awal bentuknya tuh nggak kayak gitu. Sebenarnya di situ tuh ada kodoknya, tapi karena kodoknya copot, jadi saya cuma pakai daun teratainya doang. Yaitu tantangan yang saya alami. Yang satu kayak tadi, bentuk awal patungnya jauh dari bentuk hasil. Terus kesulitan saat meratakan bentuk patung. Jadi patungnya itu nggak rata, jadi ada apa? Kalau di jalan tuh katanya gejlukannya gitu loh. Terus alat dan bahan itu ada tanah liat, terus cat akrilik, terus air sama kain kecil. Waktu yang diperlukan kalau misalnya saya langsung bikin setelah kodoknya copot itu sebenarnya 4 hari doang sekaligus pewarnaannya. Terus kalau kanvanya itu 4 menit. 30 menit. Maaf. Kesimpulan hasil belajar saya, membuat patung itu sulit, tapi saya menikmati prosesnya. Tapi saya belajar juga satu lagi. Pembentukan diri saya itu kayak pembentukan patung ini. Sulit, tapi akan menghasilkan yang terbaik. Terima kasih. Ngeri tepuk tangan dong buat Haryani. Closing statement-nya bagus ya. Sulit tapi akan menghasilkan yang terbaik. Ya kalau kamu dapat hasil yang terbaik ya harus bekerja lebih keras ya. Kalau cuma sekedar mendapatkan hasil biasa aja ya apa adanya aja kan. Bagus. Bisa di itu screen-nya dinyahkan dari sini. Dari presentasinya harian ini dari segi tampilan sudah mulai membaik ya, bagi teman-teman juga sudah semua tampilan sudah sangat baik. Dari segi presentasinya aja ya kayaknya hari ini karena first ya. Hari ini pertama sedikit ada canggung-canggungnya gitu ya. Apalagi ketika mic-nya tidak bunyi padahal belum saya nyalain mute-nya. Unmute. Dari segi pemaknaannya saya suka. Itu saya tahu hari ini kenapa kodenya itu hilang. Itu karena kodonya nggak sabar, presentasi dari kemarin-kemarin, tapi karena nggak sabar dia pergi lebih dahulu meninggalkan kita semua. Jadi besok lagi kalau presentasi langsung saya Pak gitu, sehingga kodonya langsung tetap stay di situ. Nah, kodok ditaruh di jemur terus kan nggak kuat ya, dia kan butuh air untuk hidup. Kecuali kamu siram untuk. Masih ada nggak kodoknya di rumah? Nggak ada tinggal bulat doang. Itu bukan kodok dong kalau bulat. Oh, jadi karena Haryani sebel ya, kayaknya kodenya dimutilasi sama Haryani. Tapi bagus ya, ada kejujuran di sana walaupun pada akhirnya dia membuatnya jadinya hanya daun teratai saja, tapi dia merasakan betapa sulitnya berproses membuat karya itu. Kamu puas nggak terhadap karyamu Haryani? Puas. Puas, itu. Yang penting ada merasa kepuasan, menikmati prosesnya.
Itu yang paling penting. Nah, ini Haryani membuat sebuah kata-kata di akhir itu bagus. Walaupun sulit, tapi saya menikmati proses step by step-nya. Dan perlu kalian ingat ya, dalam membuat karya, tanah liat, patung, dan lain itu adalah melatih kita kesabaran. Ya nggak sih? Kamu sabar nggak sih bikin kayak gitu? Bayangin kalau pas buat suasana hati yang sedang kalut, galau, patah hati gitu misalnya, pasti akan susah. Misalnya Haryani sudah jadi nih kodoknya, tiba-tiba dia dicat, diputusin oleh seseorang, langsung tuh kodoknya dia bantai, dia mutilasi, dia goreng, saudara-saudara. Bayangin, bisa jadi kan gitu ya. Contoh sederhananya, makanya kalau seniman-seniman itu banyak sekali yang membuat karya, termasuk saya ya. Ketika saya membuat karya itu, saya harus menetapkan fokusnya dulu, mau bikin apa, temanya apa, lalu mencari waktu yang tepat. Kalau zaman saya masih belum berkeluarga gitu, saya sering menyendiri gitu ya, pergi ke pantai sendirian, mencari inspirasi, melihat betapa luasnya dunia ini. Dari situ terus kita mengambil energi positif, asik. Lalu kita tuangkan dengan sebuah lirik lagu yang saya buat gitu. Kemarin saya juga dibantu Evan membuat sebuah lagu gitu ya, Evan ya. Gimana Evan menurut kamu proses membuat lagu itu? Apakah butuh ketenangan nggak sih? Ya butuh sih, apalagi kalau misalkan sesuai dengan kisah nyata gitu ya Pak ya. Oh berat Lagunya. Nah, itu harus benar-benar diresapi ya Pak ya. Iya betul. Setuju saya. Nah, lagu-lagu saya awal-awal saya bikin lagu itu juga kayak yang kamu buat kemarin itu ya, Evan ya. Saya sedikit-sedikit itu dengan lagunya Evan buat itu ya. Ya memang sesuai usia saya waktu itu. Banyak tentang patah hati, tentang cinta dan lain-lain. Di usia SMA ya, saya bikinnya tuh usia SMA kelas 1 udah bikin lagu yang saya buat. Menurut saya lumayan bagus gitu ya. Tapi semakin dewasa, lagu itu udah mulai semakin dewasa juga teman-teman. Saya bikin lagu tentang sekolah, sama Evan bikin lagu tentang sekolah SD, itu pembelajarannya. Nah ini Haryani sudah merasakan bahwa berproses membuat karya tanah liat itu nggak gampang. Tapi dari tidak gampang itu dia mau berusaha nih, melatih kesabaran. Itu kuncinya ya. Kamu belajar bagaimana melatih kesabaran. Mungkin di rumah juga berantakan, melatih bersih-bersih rumah yang nggak pernah bersih-bersih rumah. Ada nggak di sini yang terus emaknya pulang, apa itu kotor tuh? Ayo bersihin, malah ngotorin rumah. Ada nggak di sini? Ada nggak? Ada nggak? Oh, Grace, bagus Grace. Mamamu, bagus. Ya, saya juga sih. Oh, Evan juga. Kamu apa, Grace? Luar biasa ya. Wah, itu Grace ya. Grace menjadikan momen ini curhat juga. Oh, Evan juga. Kotor. Kalau nggak mau kotor, saya nggak usah sekolah, mah. Kemarin kelas 8 juga ada yang kayak gitu. Mah. Padahal saya ingetin, kamu pakai koran bawahnya biar nggak kotor. Tetap aja ya namanya anak-anak. Karena kalau sudah menikmati proses tuh kayaknya ya lupa segalanya ya nggak sih, lupa makan juga kadang-kadang ya, asik gitu kan, bentuknya kurang dikit, kurang dikit bentar dong, ayo Van makan, kurang dikit nih mah, kurang dikit padahal sampai maghrib telat makan, semua berantakan, tapi puas dengan hasilnya. Oke, thank you Haryani ya, hari ini membuat sebuah refleksi yang luar biasa untuk kita semua. Tepuk tangan buat Haryani sekali lagi, Sobat Ambiar Indonesia. Saya stop dulu.